Oke, saat ini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi pemanfaatan external storage, dan yang terakhir saya akan membuat satu activity yang memuat dua button untuk berfungsi menyimpan data secara internal maupun eksternal. Yang pertama, kita akan membuat dulu yang internal. Jadi di sini sebelumnya saya sudah bikin new project, lalu di dalamnya kita bikin empty activity, lalu kita namakan filenya dengan nama activity underscore internal. Nah, jadi di dalam activity internal, di layoutnya, ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 button, di mana 4 button ini yang button buat file, ubah file, baca file, dan hapus file. Saya ambil dari sini. Kita lihat ini button, kita drag kalau kita geser. Nah, setelah itu di bagian codingannya sini, untuk codingan button pertama yaitu buat file. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu dari paling awal. Di sini untuk background keseluruhannya saya pilih warna dark background. Jadi di sini sudah ada Android background color dark background. Ini sudah memang dari dalam ini ya, memang dari Android Studio. Tinggal kita ubah-ubah sedikit seperti ini. Orientasinya saya bikin vertikal, dan juga ini yang saya ubah color, background color. Setelah itu kita masuk di button pertama, yaitu button untuk buat file. Di sini ada codingannya, ada Android ID button buat file. Jadi ini kita akan memberi ID untuk button pertama ini. Jadi nama ID-nya atau nama buttonnya adalah button buat file. Lalu ini ada layoutnya, layout untuk width dan juga height. Saya bikin yang width ini match parent, dan juga yang height ini wrap content. Lalu ada Android background theme, yaitu Android color darker gray. Ini Android background theme ini berfungsi untuk merubah warna background dari button ini. Kalau kita hanya bikin background biasa, dia tidak bisa, karena kalau background bisa itu berarti dia background keseluruhan ini. Kalau hanya untuk merubah warna background button, kita harus tambahkan tint di belakang, background tint. Kalau di sini kita pilih warna terserah kita. Di sini saya pilihnya warna darker gray. Jadi dia warnanya abu-abu gelap ya ini. Abu-abu. Walaupun dia tidak terlalu gelap, tapi namanya darker gray. Lalu di sini ada Android text buat file. Jadi Android text ini adalah teks yang ada di dalam tombol button ini. Contoh ini saya bikin buat file. Di sini juga akan tampil buat file. Contohnya di sini saya ubah jadi membuat file. Membuat file, maka dia juga akan berubah menjadi membuat file. Namun saya pakai saja yang tadi buat file. Oke, kita lanjut pada button kedua. Ini tadi saya tinggal copy paste saja supaya cepat. Karena yang pertama juga saya sudah ini drag satu kali langsung 4, lalu di kopas supaya cepat. Karena yang atas dengan yang bawah sama, ini semuanya sama, buttonnya 1, 2, 3, 4. Jadi supaya cepat, kita tinggal copy dan paste. Yang kita ubah di sini hanyalah ini, ID-nya. Nama ID-nya yang tadi di atas itu adalah buat file. Kalau yang ini adalah button untuk ubah file. Lalu layoutnya sama, pakai match dan wrap content, dan juga warnanya, warna buttonnya sama, tinggal teks di dalamnya yang diubah. Lalu warna teksnya juga sama, tetap color atau black. Untuk button ketiga juga sama, saya hanya ubah ID-nya menjadi button baca file, dengan teks di dalamnya adalah button baca file. Dan juga untuk button terakhir atau button keempat untuk hapus file ini, saya menggunakan ID button hapus file, lalu teks di dalam saya ubah juga menjadi hapus file. Nah, untuk text view ini kita bisa langsung ketik di sini buka kurung text view, atau di desain ini kita bisa tarik ini text view, kita klik, tahan, lalu kita drag ke sini. Seperti itu. Maka dia akan muncul text file. Di sini codingannya Android. Kita seperti biasa memberi nama ID di sini. ID teks baca. Jadi ID untuk text view ini adalah teks baca. Layout width-nya ini kita atur layoutnya. Layout width-nya ini dia sudah otomatis karena saya aturnya dari sini. Jadi tiba-tiba muncul 393 dan juga 378 dp. Untuk Android background, saya bikin Android color dark gray.
Karena ini bukan button seperti yang saya bilang tadi, jadi dia tidak perlu pakai background tint, dia langsung background saja. Sehingga ini bisa berwarna darker gray. Oke. Android EMS-nya ada 10, di sini Android Gravity adalah top left. Lalu Android Hint hasil baca file. Jadi hint ini maksudnya tulisan yang akan kita input di dalam ini. Ada hasil baca file. Jadi hasilnya ada di sini, hasil baca file. Contohnya saya ubah hasil teks yang ada. Maka dia juga akan berubah di sini. Nah, dia berubah menjadi hasil teks yang ada. Namun saya pakai yang tadi saja, hasil baca file. Lalu di sini Android input type saya pilih yang text multi-line. Lalu Android paddingnya 5dp dan Android text color hint-nya ini. Ini adalah kode warna untuk text color hint pagar 000. Kita bisa cari kode-kode warna di internet. Ini Android text size yaitu ukuran tulisannya saya pilih 25dp dan text style atau jenis tulisannya saya pilih italic bold. Makanya kalau mau lihat ini sedikit berbeda dengan yang di atas. Ini dia hasilnya tebal dan juga miring. Karena saya pakai italic bold. Lalu di sini jangan lupa kita tutup dengan linear layout. Setelah dari sini kita masuk di sini. Kita masuk di bagian Java-nya. Setelah di layout kita masuk bagian Java, internal activity Java. Oke, di sini di bagian ini sudah ada, ini sudah memang dari Android Studio-nya, itu package, com example dan storage. Lalu di sini ada public class internal activity karena nama filenya itu internal activity. Lalu ada extend up compat activity implement view on click listener. Lalu di bawah ada public static final string file name. Jadi tipe data dari file name ini adalah string, dan menggunakan tipe data string. Lalu namanya adalah ini, nama file dengan format txt. Lalu di bawah sini ada button, buat file, ubah file, baca file, delete file. Jadi button ini tadi ada 4, jadi dia akan membaca semua button yang kita buat tadi, yaitu ada button buat file, ubah file, baca file, dan delete file. Lalu di sini ada text view. Yang kita bikin text view hanya satu, makanya dia hanya membaca satu text view, yaitu teks baca. Setelah itu, ini ada override, protect void on create, bundle save instance state. Lalu di sini, ini sudah memang ada di Android Studio juga, tidak perlu kita ubah. Di sini ada super on create, save instance state. Lalu di sini ada set content view, kita ketik di sini air.layout.activity internal karena namanya tadi activity internal. Lalu ini untuk buat file, kita akan membuat variabel baru seperti itu ya. Untuk variabel buat file di sini kita find view by ID. Jadi tadi ID button yang kita sudah buat akan kita tampilkan di sini. Jadi kita ketik dengan r.id.button buat file. Jadi untuk yang buat file ini dia akan diambil dari button buat file. Begitu juga dengan ini. Ini juga kita bisa langsung kopas saja yang ini. Kita copy lalu kita paste sampai ke bawah, tinggal kita ubah. Kalau ini buat file, kita ubah jadi buat file, kita ubah jadi ubah file. Ini juga button ubah file. Kalau yang di bawahnya kita ubah jadi baca file. Ini di bawahnya kita ubah jadi delete file. Lalu di sini kita tambahkan teks baca yang akan kita ambil dari ini ID teks baca. Lalu di sini kita bikin buat file set on click listener dalam kurung this. Lalu di bawah juga ada ubah file, baca file, dan juga delete file. Karena ini yang nanti akan kita buat file di dalam sini, akan ada yang kita ubah file, kita baca filenya, dan juga delete file di sini. Kalau yang teks baca ini dia tidak ada di bawah sini, karena dia hanya sebagai outputnya nanti. Oke, di sini ada void buat file, ada string isi file. Coba isi data file teks, ada file, new file ini, ada file name.
Di sini juga ada file output stream, kita pakai yang null. Oke, kita bikin try dalam sini. Outputnya juga kita bikin output stream di sini semuanya. Lalu di sini ada void ubah file. Nah, di dalam void ubah file ini juga sama tadi seperti yang di atas, ini ada void buat file. Kita bikin sama seperti bawah juga, void ubah file. Tinggal kita ubah saja yang tadi buat file, kita ubah jadi ubah file. Lalu di sini kita bikin update isi data file text. Lalu di bawah juga kita bikin sama seperti di atas, cuma bedanya ini kita ubah jadi void baca file. Namun di sini kita juga sudah menggunakan file SD card, get files dir, dan new file yaitu file name. Karena kita akan membaca file yang tadi sudah dibuat ataupun yang diubah. Oke, di sini ada if file exists. String builder text sama dengan new string builder. Ada try juga di sini. Dengannya sampai di catch. Catch di sini kita pakai yang dalam kurung yaitu IO exception E. Lalu kita bikin system out print ln error plus e dot get message. Lalu di sini teks baca, set text to string. Lalu di sini void hapus file, dia codingannya tidak terlalu panjang karena dia hanya menghapus file saja. Jadi sini ada file, new file, get files, dir file name. Jadi nanti file yang kita ubah atau yang kita buat ketika kita hapus, inilah codingannya untuk menghapus file yang akan kita hapus nanti. Lalu di bawah sini ada override public void on click view, jalankan perintah v.get id. Kita akan menjalankan perintah untuk semua button yang kita buat dengan juga ada text view juga. Di sini ada public void, jalankan perintah integer id. Integer id di dalam sini. Di dalam sini kita menggunakan perintah switch case. Di sini switch id, case-nya di sini ada add id button buat file dengan variabel buat file. Nah, lalu break. Break di sini kita lanjut dengan case berikutnya, yaitu case r.id.button baca file dengan variabel baca file. Nah, lalu ada titik koma juga di sini. Karena setiap perintah harus kita akhiri dengan titik koma. Di sini ada break, di sini ada case rid button ubah file, dia akan mengambilnya dari id button ubah file dengan variabel ubah file lalu break. Di sini ada case terakhir yaitu case rid button hapus file dengan variabel hapus file lalu break. Nah, ini adalah tutup kurung terakhir hasil dari kita ada membuka kurung di awal-awal tadi. Nah, jadi ini adalah internal activity. Untuk external activity juga saya bikin sama seperti yang tadi, cuma bedanya ini. Kalau ini kan persamaannya dulu ya, persamaannya semua codingannya sama dari atas sampai bawah, dengan layoutnya juga sama, buttonnya sama, text-nya sama, semua ID-nya sama. Saya bikin di sini, cuma yang membedakannya dia hanya di eksternal. Karena di eksternal ini, kalau di internal dia akan memakan storage dari dalam device kita. Jadi dia akan memakan ROM kita atau SSD kita atau kalau di HP berarti penyimpanan internal. Kalau external activity, dia akan memakan penyimpanan eksternal kita seperti kalau pada device kita dari luar seperti ada hard disk ataupun flash disk. Kalau di HP kita dia akan menggunakan penyimpanan eksternal yaitu dari memori atau SD card. Dia menggunakan kartu memori. Lalu di activity main. Activity main ini dia untuk membuat dua button di mana kalau kita klik external storage, dia akan masuk di penyimpanan eksternal ini. Dengan layoutnya seperti ini, activity eksternal. Sedangkan kalau kita klik yang internal storage, dia akan masuk di penyimpanan internal. Dengan layoutnya seperti ini, sama seperti eksternal tadi. Nah, jadi codingan untuk membuat activity main, di sini saya taruh ada this is persistence. Oke, kita masuk pada codingannya. Jadi ini seperti yang saya bilang, ini sudah memang ada di Android Studio, tinggal kita ubah dari backgroundnya, ini saya tambah sendiri Android background color, Android background. Jadi warna backgroundnya saya ambil warna darker gray supaya dia
menyesuaikan dengan warna dari internal activity dan juga warna background dari external activity. Lalu di sini uh, saya ada tambahkan dua button. Di sini button pertama button untuk external storage dan button kedua untuk internal storage. Jadi button pertama adalah button external storage. Ini kita seperti biasa yang tadi saya bilang, kita drag dari sini buttonnya, kita pindahkan ke sini. Jika sudah, kita pergi ke bagian kode. Jadi codingannya di sini. Untuk button pertama kita beri nama ID yaitu Android ID button extern. Ini nama ID-nya saya bikin button extern. Untuk kita panggil nanti. Lalu di sini ada saya bikin layoutnya untuk layout width dan juga height-nya sudah di otomatis di sini karena jika kita atur dari desainnya maka codingannya juga sudah akan tersedia. Lalu Android Text External Storage. Ini kita bisa ubah, contohnya external storage saya ubah jadi penyimpanan luar. Penyimpanan luar. Nah, ini juga akan berubah teksnya di button ini menjadi penyimpanan luar. Cuma ini ya agak nge-lag. Nah, sudah penyimpanan luar. Cuma saya akan kembali lagi ke tadi external storage. Lalu sini Android on click, kita bikin lagi on click. Ada lagi di sini layout constraint button. Kita bikin ID button intern atau kita akan buat nanti berdasarkan button intern yang akan kita buat di bawah sini. Di sini. Oke. Di sini ada ID layout constraint end to end of parent. Dan ini juga parent sama. Lalu button kedua sini adalah button intern. Di sini kita juga bisa copy dari atas lalu kita tempel di bawah karena dia juga sama, cuma bedanya ini di ID. Kalau di atas tadi button external ini saya bikin button intern atau internal singkatnya. Lalu di sini di bagian teks saya bikin internal storage. Oke, sekarang kita masuk ke text view. Nah, text view ini dia yang ini. This is persistence. Jadi saya berikan ID yaitu ID text view. Saya tidak ubah, saya pakai saja langsung text view, maaf. Oke, untuk layoutnya ini juga sudah otomatis muncul jika kita tarik-tarik di sini contoh ini. Saya tarik ke atas. Ini tidak akan berubah lagi, bukan 272 atau 46. Wow, jangan lag guys. Nah, oh dia berubah di sini guys. Margin bottom. Ini kan 68. Jika saya tarik ke atas, nah dia jadi 100. 100 dp. Nah, kalau kita turun, ah, maaf, astaga, lagi record. Kita Ctrl Z saja. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, oke. Jadi sudah sekian lama kita ubah-ubah, kita biarkan saja seperti itu. Dan di dalam sini kita lanjut. Jadi ini untuk margin bottomnya ini ketika kita tarik ke atas ke bawah dia akan berubah ya. Dia akan menyesuaikan. Dan untuk Android text di sini saya bikin this is persistence. Nah, jadi tulisannya akan this is persistence. Dan untuk text alignment ini center saya bikin supaya teksnya berada di tengah. Kalau dia left berarti dia kiri dan ada nanti kita bisa bikin juga untuk di kanan atau right. Namun saya bikin di center untuk di tengah. Lalu text color atau warna teksnya saya bikin purple 700 warnanya. Untuk text size-nya saya bikin 30 jadi dia lebih besar daripada tulisan eksternal dan internal. Lalu sini ada Android Textile Bold Italic jadi dia tebal dan juga miring. Sini kita bikin constraint button to top off, kita bikin ID button extern. Kita bikin ID button extern seperti yang ada di atas ini. Nah, button extern di atas ini. Oke. Jika sudah kita masuk di main activity Java. Setelah di layoutnya kita masuk di bagian Java. Di sini tidak terlalu panjang.
Ini sudah memang ada pkcom, example item storage, ada import, lalu ada public class, main activity, extend, up compare activity. Lalu kita bikin di sini ada protect void, on create, bundle, save, instant state. Ada juga super on create, save, instant state. Nah ini air layout kita ambil activity main. Sesuai dengan nama layout yang kita buat. Nama ini empty activity yang kita buat. Activity main. Di sini ada public void on click view, di sini ada intern, new intern, is external activity class. Jadi di bagian ini kita akan menghubungkan button pertama ini dengan external activity. Kita coba sebelumnya. Lalu start activity intern. Lalu untuk yang kedua public void on click view v intern new intern this internal activity. Jadi untuk button kedua dia akan masuk di internal activity. Oke. Kita sudah, kita buat semuanya. Kita bisa langsung Gradle. Kita lihat di build ini, apakah ada yang error dan sudah bisa di run atau belum. Usahakan sudah ada HP ataupun apa ya, HP Android ataupun emulator untuk kita run. Oke, sini kita tunggu. Dia memang agak lama. Kita tunggu saja. Nah, dia sudah mulai berjalan. Nah, di sini jika sudah ada tulisan build successful, berarti tidak ada yang error. Berarti sudah sukses. Dan di sini kalau kita mau run, kita pergi dulu ke kita kalau mau run di HP, kita bisa pakai USB, kita cop di HP kita, tapi sebelumnya kita nyalakan opsi pengembang. Namun ini saya akan pakai emulator saja. Saya pakai emulatornya adalah Nox. Maaf dia agak lag. Nah, oke. Kita buka emulator kita. Dan saya pakai Nox, jadi saya akan membuka emulator Nox. Nah, sudah mulai terbuka. Kita tunggu loadingnya sampai 100%, sampai emulatornya bisa terbuka, baru kita akan coba untuk running aplikasi yang sudah kita buat tadi di dalam emulator ini. Kita tunggu, memang agak lama. Nah, sudah mulai terbuka. Oke, kalau sudah kita kasih minimize. Kita klik di tombol minimize ini. Astaga, tidak mau tertekan. Nah, jika sudah, kita tunggu. Nanti dia akan muncul tulisan di sini. Dia sedikit ngebug. Nanti dia akan muncul tulisan di sini. Kalau untuk Nox dia akan muncul Samsung apalah itu. Namun tadi sebelumnya saya sudah run. Jadi kita bisa langsung saja buka di sini. Ini aplikasinya saya beri nama tadi, nama projectnya adalah latihan storage. Nah, dia akan seperti ini, akan muncul latihan storage, sudah ada external storage dan internal storage. Jadi kita klik external storage. Nah, di sini sudah ada buat file, ada ubah file, ada baca file, ada hapus file. Oke, kita kembali, kita buka coba. Ini untuk yang eksternal. Kita bisa buka yang internal. Internal juga sama tadi.
Cuma ini layoutnya kurang bagus karena tadi saya bikin dia vertikal, jadi dia sedikit terpotong hasil baca filenya. Karena saya tidak bikin full juga tadi, saya bikin ada kosong di bagian bawah tadi. Kalau kita lihat di bagian sini ya. Nah ini baca file. Saya tidak bikin dia di bawah sini ada kosong, jadi dia seperti itu. Oke, jadi demikianlah penjelasan dari saya tentang cara membuat aplikasi sederhana yang memanfaatkan internal dan external storage. Sekian dan terima kasih.